warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Budiarti dari mahasiswi IAIN Palangkaraya, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang produk atau usaha yang akan saya rintis untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Edupreneurship yang diempu oleh Ibu Istiati Mahmuda MPD. Yang pertama, saya akan memperkenalkan tentang produknya, yaitu menjelaskan tentang jenis usaha dan alur usaha. Nah, jenis usaha yang akan saya rintis adalah usaha di bidang kuliner. Kenapa saya memilih ini? Karena peluang usaha di bidang kuliner ini sangat tinggi, jadi bisa menjadi mata pencarian baru dan juga dilatar belakangi oleh daya beli masyarakat di Kota Palangkaraya yang sangat tinggi terhadap jajanan unik dan tren. Lalu produk yang akan saya buat itu adalah kordok Korean food yang akan saya beri nama yaitu Mojamer atau singkatannya Mozzarella Lumer. Selanjutnya yaitu untuk kordok ini sendiri adalah salah satu jajanan khas Korea Selatan yang mengombinasikan sosis dengan adonan tepung tebal. Sebelum digoreng, kordok ini juga dilapisi tepung jagung kasar dan kentang goreng, di mana di Korea sendiri kordok ini ditaburi gula halus dan diberi saus sebagai toppingnya. Untuk usaha atau produk saya itu sendiri, Mojamer adalah singkatan Mozzarella Lumer, merupakan adaptasi dari makanan Korean food itu sendiri yaitu kordok. Yang bahan dasarnya yang saya gunakan adalah keju mozzarella. Sedangkan kalau untuk versi kordok Korean foodnya itu sendiri yang di Korea itu menggunakan sosis, di sini saya menggunakan keju mozzarella. Kordok buatan saya ini akan saya modifikasi dengan isian yang beragam, tidak hanya mozzarella, namun ada isian sosis dan coklat batangan. Lapisan luarnya saya menggunakan tepung roti dan kentang dengan topping yang beragam, yaitu ada 6 rasa. Saya gunakan ada coklat, green tea, tiramisu, strawberry, taro, dan cappuccino. Sedangkan rasa originalnya saya menggunakan saus, ada saus manis, saus pedas, dan mayones. Selanjutnya yaitu alur usaha Mojamer ini sendiri dimulai dari membeli bahannya itu sendiri di pasar ataupun di toko bahan kue. Selanjutnya setelah beli bahan, saya akan persiapan terlebih dahulu yaitu membuat adonannya, lalu menusuk mozzarella, keju batang dengan sosisnya di tusukan bambu, lalu mempersiapkan saus dalam botol dan lain sebagainya. Setelah siap semuanya, baru proses jualan. Proses jualannya itu sendiri saya berencana untuk jualan dengan membuka outlet atau booth, di mana orang dapat beli secara langsung maupun online. Setelah ada pesanan secara online maupun secara langsung, orang datang, maka baru dibuat atau proses produksinya. Jadi saya akan menggoreng, mengadon, membentuk mozzarellanya baru digoreng. Jadi proses pembuatannya itu jika ada pesanan, jadi dadakan saat digorengnya. Lalu jika telah selesai proses pembuatan, kalau orang yang beli secara langsung membayar. Kalau untuk beli online itu sendiri, saya akan memesan kurir. Jadi sistemnya kurir dulu mengambil pesanan, lalu menalangi atau membayar terlebih dahulu pesanan dari orang yang beli secara online itu sendiri. Lalu kurirnya baru mengantar ke pelanggan online itu sendiri dan membayar kepada kurirnya. Itulah alur usaha Mojamer. Selanjutnya untuk keuangan itu sendiri akan membahas tentang harga, biaya produksi, omset, dan keuntungan. Untuk harga Mojamer itu sendiri saya menawarkan dari harga 8.000 hingga 15.000 yang paling mahal. Nah, untuk isiannya moja plus coklat itu harganya 8.000 semua dari rasa coklat, green tea, tiramisu, taro, strawberry, dan cappuccino. Sedangkan untuk harga full mozzarella ini relatif lebih mahal, tapi ini masih terjangkau. Jadi harganya ada yang 13.000 untuk rasa coklat, green tea, tiramisu, taro, strawberry, dan original. Sedangkan kentang itu sendiri harganya 15.000. Nah, untuk harga yang full sosis itu sendiri ada harga yang 8.000 untuk original dan
dilapisi kentang itu harganya 10.000. Lalu untuk isian sosis plus mozzarella itu harganya yang rasa coklat, green tea, tiramisu, taro, strawberry dan original harganya 8.000, sedangkan kentang harganya 10.000. Nah, untuk biaya produksinya itu sendiri, pertama itu saya membuka outlet itu kurang lebih membutuhkan 5 juta. Terus untuk biaya tempat sewanya itu kurang lebih ada 800 per bulannya. Lalu untuk bahan dan alatnya itu sendiri, awal selama kurang lebih 1 bulan itu membutuhkan isiannya ada keju mozzarella 2 kilo harganya 120 kurang lebih. Terus sosis ayam itu isi 40 harganya 30, coklat batangan 1 kilo 28, terus ada adonan tepung terigu 120, pengembang 20, tepung maizena 74.000, telur ayam 53.000, susu full cream ada 80.000. Lalu lapisan luarnya ini saya menggunakan tepung panir atau roti itu 100.000, kentang frozen 150.000. Untuk sausnya itu sendiri ada saus 7 rasa itu kurang lebih harganya 100.000. Terus saus manis, saus pedas dan mayones harganya masing-masing ada yang 100, 120 dengan 150 itu untuk pembelian bahan selama kurang lebih 1 bulan. Lalu untuk kemasannya itu sendiri saya menggunakan mika kecil, mika besar itu kurang lebih harganya 100 sampai 150. Lalu plastik 40.000, tusuk bambu 75.000, isi staples 20.000. Untuk wadah permanennya itu sendiri yang tidak usah dibeli lagi itu seperti botol saus itu ada 3, bisa membutuhkan harga 30.000. Terus toples saus yang tadi ada 6 rasa terus harganya 56.000, spatula capit 12.000, wajan 32.000, saringan oil plus nampan itu harganya kurang lebih 190.000. Untuk kebutuhan lainnya nih kurang lebih 1 bulan ada minyak goreng dan gas masing-masing harganya 100.000. Total biaya semuanya itu adalah 8.050.000. Untuk hitungan omset dan keuntungan itu sendiri, saya mencontohkan untuk omset hariannya. Jadi di sini mulai dari pendapatannya, full mozzarella kan harganya kentang 15.000. Kalau laku 5 pieces dikali 15 jadi 75.000. Lalu untuk ori dan rasa itu harganya 13.000. Kalau laku 9 jadi hasilnya 117. Moja sosis itu ada 12 laku dikali 10 harganya 10.000 jadi 120 dan lain sebagainya. Jadi pendapatannya itu ada 500. Itu adalah omset. Nah, lalu omsetnya itu ditambah dengan modal uang. Modal uang ini sendiri digunakan untuk angsuran. Jadi total omset keseluruhannya Rp525.000. Lalu untuk hitungan keuntungannya itu sendiri saya mencontohkan hitungannya per bulan, yaitu pendapatannya itu 15 juta itu misalkan per harinya 500.000 dikali 30 jadi dapat 15 juta. Untuk modal produksinya itu sendiri kurang lebih 1 bulan membutuhkan biaya 2.250 dan modal outlet itu sendiri yang tadi 5 juta. Jadi laba kotornya itu adalah 7.750. Nah, untuk biaya lain-lainnya ada biaya sewa yaitu 800.000. Jadi laba kotor 7.750 dikurang total biaya lainnya yaitu 800, jadi laba bersihnya 6.950. Itu adalah keuntungannya per bulan. Selanjutnya untuk pelanggan ini membahas tentang target market dan pelanggan. Nah, untuk target pasar itu sendiri saya mencakup sebuah kalangan ekonomi bawah maupun atas dengan harga yang sangat terjangkau dan tren makanan kekinian saat ini khususnya di kalangan remaja. Nah, konsumen potensialnya dalam usaha ini adalah mahasiswi dan kalangan remaja yang menyukai K-pop. Nah, dan ada masyarakat perumahan, orang dewasa, anak-anak maupun orang tua. Selanjutnya yaitu pemasaran. Nah, di sini untuk proses pemasarannya itu sendiri saya menggunakan 2 cara, yaitu secara langsung melalui outlet, stand booth dengan memilih tempat yang strategis untuk jualan. Lalu yang kedua secara online melakukan promosi melalui media sosial WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Untuk memasarkannya itu sendiri saya menggunakan diskon dan promo. Yang pertama, diskon dilakukan saat grand opening untuk menarik banyak konsumen. Lalu yang kedua, menggunakan promo setelah 1 bulan lebih dengan memberikan promo tukarkan 3 stiker Mojamer, yaitu akan mendapatkan voucher belanja skordok 10.000 dengan cara belanja Mojamer minimal 25.000 dan dapatkan 1 stiker. Jika dikumpulkan 3 akan mendapatkan voucher belanja 10.000.
Selanjutnya untuk pesaing. Nah, di sini akan membahas tentang menganalisa pesaing dan kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang pertama saya menganalisa pesaing di lokasi yang saya gunakan, yaitu di Kota Palangkaraya. Sudah ada 1-3 jenis usaha yang sama menjual kordok, namun berbeda lokasi, topping, harga, dan lapisan luar. Yang pertama, saya sudah menganalisa mengenai menu yang mereka tawarkan. Beberapa usaha yang sama itu memiliki topping bubuk, saya menggunakan saus. Sedangkan untuk harga yang ditawarkan itu, beberapa usaha kordok itu relatif lebih mahal dibandingkan harga yang saya tawarkan. Lalu adapun satu jenis usaha yang sama itu menggunakan lapisan yang berbeda, yaitu lapisan luarnya menggunakan roti tawar, sedangkan saya menggunakan adonan tepung. Untuk kelebihan dan kekurangan usaha saya itu sendiri, yang pertama kelebihannya yaitu harganya murah, yaitu mulai dari 8.000 sampai 15.000 saja. Lalu satu produk mozzarella itu terdiri dari berbagai rasa, ada coklat, green tea, tiramisu, dan lain sebagainya. Lalu menjual produk untuk semua kalangan masyarakat, dan bahan produknya itu fresh, jadi dibuat langsung dadakan pas ada orang yang beli. Lalu lokasinya mudah dicari. Untuk kelemahannya itu sendiri yaitu proses pembuatan mozzarellanya itu sedikit memakan waktu yang lama dibandingkan dengan yang lainnya. Outlet lainnya itu kebanyakan mereka menggunakan mozzarella yang frozen, yang fine rice langsung digoreng. Kalau saya itu membuatnya langsung pas kalau ada pesanan baru dibuat dan digoreng. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.